Halo, jumpa lagi dengan Pak Har, konsultan herbal medicines Marion Sams. Channel inilah channel luar biasa, channel edukasi. Begitu banyak sekali orang yang masuk dan ingin membicarakan masalah topik-topik kesehatan alami. Kali ini saya akan bicara masalah penyakit yang orang sangat-sangat jarang sekali pergi ke dokter. Kenapa? Karena malu katanya. Keduanya karena penyakit ini tempatnya pada daerah yang sangat-sangat sensitif, daerah yang sangat pribadi, yaitu yang dinamakan wasir atau ambeien atau hemoroid. Kenapa seseorang bisa terkena wasir? Dan sebenarnya sejak kapan gejala wasir ini perlu diperhatikan? Ya, ada sesuatu perubahan gaya hidup kira-kira tahun 90-an ini, di mana orang sekarang sibuk sekali. Istrinya bekerja, bapaknya bekerja, sehingga cara-cara praktis mereka lah ambil jalan pintas. Contohnya aja, ini yang sering terjadi. Pagi hari, apa yang dia konsumsi, paling cepat ya ini. Ya, mengkonsumsi mie instan, ditambah bakso, ditambah dengan apa? Sambal. Ini yang memicu timbulnya penyakit wasir. Ya. Beda sekali pada saat zaman saya masih kecil. Jadi saat saya kecil, pagi-pagi saya diajarkan sama ibu saya, yaitulah sebelum makan biasanya makan buah, walaupun buah pepaya itu, ya kan. Mungkin pikir saya biar kenyang, tapi ternyata enggak ada tujuannya. Setelah makan buah, nggak lama makan apa? Makan nasi, nasinya bukan dengan rice cooker, tapi nasinya dikukus. Dan nggak pernah lupa pasti sayur, apakah sayur kangkung, sayur kacang, ditambah tahu dan tempe. Setelah saya belajar masalah kesehatan, ternyata, oh, kenapa saya sekarang mencapai usia 73 tahun, masih tetap oke lah menurut saya. Masih tetap persisten dan konsisten dan cukup baik. Ternyata rahasianya lah pada cara sistem pencernaan makanan kita. Ya kan? Pencernaan makanan dibagi menjadi 4, yaitu mulai dari mulut, itulah mekanik, di mana harus dipecah-pecah, ya kan. Pada saat saya makan nasi, ibu saya bilang 32 kali. Waduh, kenapa 32 kali? Ternyata 32 kali itu ada maksudnya, supaya karbohidratnya pecah menjadi partikel-partikel kecil, sehingga pada masuk tahap kedua lambung itu, lambungnya tidak berat. Dia cukup melepaskan gitu asam lambungnya sedikit saja. Nah, setelah itu maka makanan akan hancur secara sempurna, baru masuk tahap ketiga, masuk ke dalam usus halus. Di usus halus, enzim-enzim tripsin lipase akan bekerja dengan baik, sehingga pada saat masuk usus besar, sistem pembuangan itu besoknya tidak ada masalah. Kenapa? Karena sistem dalam pencernaan itu sesuai dengan tahapan tadi dan tidak merusak daripada ekosistem di dalam usus besar kita. Kenapa? Di dalam usus besar kita itu ada bakteri baik, ada Acinetobacillus, ada Bifidobacillus, dan berbagai macam yang fungsinya adalah untuk membantu pencernaan sisa makanan menjadi partikel-partikel kotoran yang sangat-sangat halus sehingga mudah dikeluarkan. Dan itu mencegah terjadinya apa? Terjadinya infeksi serta meningkatkan pertahanan. Karena pertahanan itu terletaknya di dalam proses terakhir tadi. Nah, tadi kalau kita pagi-pagi tadi udah makan mie instan, ya ditambah dengan cabai, apalagi ini tempatnya udah tempat yang sangat-sangat tidak sehat sekali dalam styrofoam, maka ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada beberapa makanan yang merusak. Pertama, otomatis akan apa? Akan terjadi gas. Karena pada saat kita makan nasi, makan mie instan, cepet-cepet, nggak sampai 32 kali, mungkin 4-5 kalinya langsung masuk. Karbohidrat akan berubah jadi menjadi gas. Dan cabai tadi akan merangsang peningkatan daripada asam lambung tadi. Otomatis apa? Otomatis nggak lama setelah makan ini, kenapa ya? Aduh, terasa begah gitu. Maunya raptus, traksi, maunya flatus, tapi nggak bisa karena begah. Terjadilah yang namanya diverticulosis, yaitulah tekanan pada usus besar menjadi bermasalah, sehingga apa? Besoknya kita susah BAB. Kenapa?
Karena bakteri di dalam usus besar itu mati akibat daripada makanan kita yang tidak yang banyak mengandung zat-zat kimia tadi. Nah, inilah yang terjadi pada zaman sekarang. Akhirnya apa? Pada saat besok susah BAB, otomatis pada saat kita ke toilet pasti akan mengejan dan keluarlah balon tonjolan yang keluar pada saat kita BAB, itu yang namanya wasir. Nah, kesalahan kedua biasanya orang-orang sekarang ini tidak pernah lupa ketinggalan HP kemanapun. Ke toilet pun mereka sambil buang air besar sambil lihat HP. Dan ini sangat berbahaya sekali karena makin lama di toilet buang air besar, tekanannya makin berat lagi, sehingga muncullah gelembung-gelembung di dalam usus besar kita. Itu yang menjadi cikal bakal wasir. Jadi balon-balon tadi, wasir tadi bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat dia bermasalah duel tonjolan, mereka bingung. Nah, yang perlu diantisipasi pertama adalah yaitu gejalanya. Wasir dibagi 4 stadium. Stadium pertama adalah kalau mulai dari anak-anak nih sudah sering mengeluh, "Mama, saya susah BAB." Ini harus hati-hati. "Mama, kenapa gatal sekali di daerah saya?" Itulah tanda-tanda wasir gejala pertama. Biasanya mamahnya biarin aja, paling penting dikasih minum air putih hangat, kasih buah biasanya, tapi nggak pernah bawa ke dokter. Lama nanti masuk sampai dewasa, ini bermasalah karena pola makannya makin banyak sekali, makin variatif lagi, dan biasanya mereka anak sekarang lebih suka pedas, sampai sekarang ada level 1 sampai level 10. Wah, itu sangat luar biasa sekali. Akhirnya muncullah stadium kedua. Pada saat dia susah BAB, dia mengejar, keluarlah tonjolan disertai darah. Kadang darahnya ini segar sekali. Baru dia, aduh kenapa ya? Kok keluar darah ya? Dia udah menduga, jangan-jangan saya terkena ambeien. Kok ada benjolan tuh? Pergi ke dokter gak? Enggak. Karena apa? Karena malu. Makin lama makin dibiarkan, maka wasir ini akan bergerak terus. Masuk stadium ketiga. Pada saat pola makannya tidak dirubah, dia banyak makan makanan serba cepat, makan makanan lemak. Wah, jarang sekali makan buah-buahan, jarang makan sayur, senangnya makan daging, minuman semua serba instan, ya kan? Maka menimbulkanlah masalah besar. Besok pagi susah BAB, dia akan mengejan, disitulah akan keluar tonjolan pada anus tadi. Tonjolan tadi awalnya kecil, lama-lama bisa sebesar kemiri atau sebuah anggur, ya kan? Celakanya tonjolan tadi tidak bisa masuk lagi. Mereka sudah mulai panik, aduh gimana ya? Akhirnya apa? Berusaha untuk mendorong tonjolan tadi dengan jari tangan dan masuk. Aduh aman. Pergi ke dokter nggak? Belum juga. Kenapa? Tadi karena letaknya pada daerah yang sangat-sangat pribadi sekali. Nah, kalau dibiarkan maka masuk stadium keempat, di mana wasir tadi akan keluar semuanya dan tentu saja tidak bisa masuk lagi. Baru dia pergi ke dokter. Apa yang terjadi kalau ke dokter? Dokter bilang, waduh ini sudah terlambat. Mbak, terlambat mas, karena sudah masuk stadium 4 terkunci dan harus operasi. Begitu mendengar operasi, maka barulah dia mencari alternatif pengobatan. Jadi saya sarankan sebelum sampai terjadi masuk ke stadium 3, stadium awal harus kita cegah. Ini pertama sekali, pola makan. Begitu bangun tidur kita minum air putih hangat, usahakan makan nasi, sayur, tahu, tempe. Ini penting sekali. Sebelum makan nasi, usahakan makan buah dulu. Buah yang gampang aja, boleh pepaya, boleh melon, boleh juga semangka, boleh juga belimbing, boleh juga apel. Tapi di depan, setelah itu baru kita makan nasi. Nah, apa yang terjadi kalau sudah masuk stadium 3 atau 4? Bagaimana Pak? Pak, saya sudah terkena wasir, saya malu ke dokter. Apa harus lakukan? Nah, konsep pengobatan wasir, konsep yang terbaru adalah konsep pengobatan dengan nutraceutical. Jadi nutraceutical adalah satu herbal tingkat paling tinggi, di mana diambil dari beberapa buah-buahan, dari tanaman, untuk memperbaiki apa? Yang pertama ini perbaiki sistem dulu. Bagaimana supaya BAB lancar, nomor 1.
Keduanya adalah bagaimana supaya darah tadi harus stop, karena bisa terjadi anemia. Ketiganya, karena wasir ini sudah timbul tonjolan, maka yang bisa bukan dihilangkan, tetapi dikempeskan. Ya kan? Dengan cara dikempeskan, maka otomatis nanti wasir yang sudah keluar itu akan masuk lagi. Dan keempat, tentu saja lah memperkuat daripada sphincter anus supaya tidak jebol lagi. Ya kan? Nah, konsep inilah konsep dikenal itu konsep herbal medicine, pengobatan dengan herbal. Pengobatan herbal ada kaidahnya. Yang pertama adalah harus bersifat suportif. Bisa bersama-sama dengan obat dokter. Kita tidak tahu, barangkali pasien juga mengkonsumsi obat-obat dokter, apakah dia obat hipertensi, apakah dia obat kolesterol, dan sebagainya. Tetap harus bisa kombinasi. Keduanya lah kuratif, mengobati. Tapi mengobatinya tidak instan tentu saja, secara bertahap. Ketiganya protektif. Konsep herbal medicine inilah sangat membantu untuk melindungi agar pasien tidak terjadi efek samping. Dan yang keempat, holistik, pengobatannya sempurna. Namun demikian tadi, Pak, bagaimana? Karena yang kita makan banyak mengandung racun, maka racun tadi harus dinormalkan dengan apa? Itu dengan namanya ORAC, itu oksigen absorben radikal capacity yang biasanya terdapat dalam buah blueberry. Pertama itu. Keduanya juga harus di stop pendarahannya dengan apa? Dengan itulah beberapa tanaman ya seperti hipokastanum dan juga beberapa tanaman untuk mengempeskan tadi. Nah, sayangnya tanaman-tanaman tadi tidak tumbuh di negara kita. Tapi sahabat gak usah takut. Sekarang sudah ada cara, itu bagaimana cara mengatasi wasir yang sudah masuk stadium 3 dan 4. Yang pertama sekali adalah kita mengkonsumsi yang namanya kapsul anoral. Ya, kapsul anoral ini sudah mengandung ya, jadi sudah mengandung ya. Ini ya kapsul anoral. Ya, ini mengandung beberapa buah, ada buah beri ya. Terus ada tadi tanaman Asclepias hipocastanum dan juga ada beberapa tanaman-tanaman yang untuk menghentikan pendarahan dan juga untuk mengempeskan dari wasir tadi. Yang keduanya, karena wasir tadi sudah keluar, maka harus berikan minyak. Minyaknya spesialis. Ya, itu andik. Ini mengandung namanya calendula. Calendula adalah salah satu minyak yang bisa mengempeskan dari luar. Ditambah dengan tea tree oil, salah satu minyak untuk membunuh bakteri-bakteri di sekitar ini ya. Nah, kira-kira sahabat nanti bisa mendapatkan produknya lah, namanya Anoral Anlik. Ini adalah satu paket, ya kan? Sudah ada kapsulnya dalam botol, isinya 30 kapsul dan sudah ada minyaknya, kira-kira sekitar 15 cc. Ini adalah pemakaian kalau sudah masuk stadium 3, maka gunakanlah pagi 2 setelah makan, sebelum makan, dan malam 2 sebelum makan. Tetapi kalau sudah masuk stadium 4, maka saya anjurkan pagi 2, siang 2, malam 2, selama kurang lebih sekitar 1 minggu sampai 10 hari. Kalau udah kempes, diturunkan menjadi 2 kali 2 selama 10 hari. Kalau udah kempes lagi, turunkan lagi, cukup 2 saja. Jadi inilah paket lengkap, sudah ada kapsulnya dan sudah ada minyaknya. Pak, kalau minyaknya saja, ya memang ini tidak bisa. Karena konsep pengobatan dulu, konsep harus dari luar dan dari dalam. Nah, jadi sahabat, yang penting yang mungkin ibu-ibu muda untuk mencegah anak-anak kita supaya tidak kena wasir, maka cobalah kita kembalikan pola orang tua kita, masaklah nasi dikukus. Keduanya adalah minum air putih hangat. Ketiganya, siapkanlah buah, cukuplah pepaya saja udah. Makan siang juga boleh, sebelum makan siang kasih buah pepaya, melon, setelah itu baru kita makan siang. Jangan lupa tahu tempe karena banyak mengandung serat. Nah, ini adalah konsep. Berapa sih untuk pencegahan untuk anak-anak? Cukup 1 kapsul. Tetapi kalau udah dewasa cukup 2 kapsul. Nah, kalau sudah terjadi wasir dari pada stadium 2, kalau 2 lah, berikanlah pagi sekali, malam sekali, siang sekali, malam sekali. Tapi kalau stadium 3 yang sudah keluar harus dorong, maka pagi 2, malam 2,
sebelum makan. Dan kalau stadium 4 di mana sudah teruji, maka berikanlah pagi 2, siang 2, malam 2 berapa? Selama 10 hari setelah kempes turunkan. Saya pikir sahabat Konsapilih, konsep nutrisi sangat-sangat aman sekali, sehingga sahabat boleh silahkan kirim pertanyaan kepada kami ke call center kami 0813 100 18832 atau nomor saya 0818 06 100 100 by WA. Harga daripada Ordonalix sangat-sangat terjangkau, 197.500 lengkap. Sudah tersedia di apotek-apotek kita. Sahabat, sampai jumpa lagi pada episode itulah cara sehat alami bersama Pahar, konsultan herbal medicine Marisam. Salam sehat alami.